Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Sistem Digital Lanjut 2021. Saya Muhammad Ibnu Maulana dengan NIM 2112011 8130046. Saya Dewi Nabitri Firmani, NIM 21120208181240240. Kenalkan, nama saya Elang Prasakti Gani dengan nomor induk mahasiswa 211201118140043. Pada modul 3 bab 4 praktikum sistem digital lanjut ini, yaitu tentang decoder to 7 segment dan desain counter. Di sini kita akan jelaskan sebuah rangkaian yang dimana memiliki 7 segmen sebagai outputnya. 7 segmen itu merupakan komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya, seperti pada gambar di modul ini. Dengan input dan decoder sebagai konfigurasinya. Jadi decoder berfungsi menafsirkan kode biner yang ada pada inputnya menjadi data asli pada outputnya. Itu langkah percobaan yang pertama. Yang pertama adalah membuka aplikasi Selin ISE. Yang kedua adalah memilih project pada tab file, membuat project dengan nama bjd_kelompok 06 dengan memilih HDL di bagian top level source type. Dan yang keempat adalah selanjutnya pada project setting kita pilih family Spartan 3E, device XC3S500E, packet FG302, speed kurang min 4, kemudian preferred language menggunakan Verilog dan menggunakan simulator menggunakan ISIM VHDL Verilog. Lalu next, kita harus memastikan ringkasannya sesuai yang dimasukkan tadi, lalu finish. Untuk yang berikutnya, memilih new source pada tab project, mengisikan kolom nama dengan HEX_7sec, kemudian memilih Verilog modul. Tidak lupa untuk mencentang kolom add to project dan memilih lokasi sesuai dengan project yang dibuat, lalu next hingga finish. Yang ketiga, masukkan source kode dan menyimpannya. Modul ini hex_7sec, kita masukkan source code dari modul 3 ini yang sudah disediakan. Kita copy saja. Jangan lupa save. Nah, di ini terdapat input 4 bit dengan output A, B, C, D, E, F, G sebagai nanti 7 segmen, kode 7 segmennya. Jadi apabila ini terdapat binar 0000 atau binar 0, maka pada 7 segmen akan menampilkan angka 0, yaitu kombinasi angka 0 adalah pada nilai 7 segmen A, B, C, D, E, F memiliki nilai 1 dan bagi pin G memiliki nilai 0, dan seterusnya seperti disediakan pada codingan berikut. Kemudian untuk selanjutnya kita buat project new source baru. Kita pilih mode Verilog mode dengan nama debouncer. Di debouncer ini kita akan langsung masukkan saja source code yang telah disediakan. Kita copy, jangan lupa save.
pada debouncer ini memiliki input clock dan input in-state dengan output out-state-nya. Jadi apabila pada positive edge clock, PP sync memiliki nilai berlawanan dengan state, dan apabila PP sync 1 maka memiliki nilai yang sama dengan PP sync 0. Debouncer ini memiliki fungsi untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang salah, sehingga pada output keluaran test bench nanti kita hanya menambahkan nilai-nilai yang bersifat benar atau tepat. Kemudian selanjutnya kita buat new source kembali. Kita pilih Verilog module dengan nama com_1. Akun 1 ini kita masukkan source code-nya. Kita simpan. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu new source, pilih Verilog module kembali, dan kita beri nama kombinasional _top. Kita masukkan source code untuk file kombinasional. Untuk save. Nah, pada kombinasional top ini menggabungkan semua file tadi seperti debouncer, count, dan modul utama yang telah kita buat. Untuk debouncer up ini seperti menggunakan in-state button is dengan out-state upper button, yang dimana seperti bernilai increment, dan debouncer down memiliki in-state button west dengan out-state button down yang bersifat decrement. Dan untuk count 1 set in di input pada button north dengan reset pada button south. Biasa dapat modul juga hexa_7 segment yang telah kita buat. Kemudian untuk terakhir new source, kita memilih mode implementation constraint file. Kita akan memberi nama design_kombinasional. Kita pilih next. File kombinasional ini kita masukkan. Pada modul ini kita hanya menjelaskan input mana saja yang kita gunakan dan koneksi mana saja untuk disambungkan ke input dan ke output 7 segmennya. Kemudian setelah itu kombinasional top sudah berada pada top modul. Langsung saja untuk bagian implementation, pada view implementation combinational top kita pilih synthesize XST, kemudian pilih view RTL schematic untuk melihat rangkaian modul yang telah kita buat ini. Di window ini kita pilih start with export wizard, oke, dan kita pilih semuanya,
pilih combinational top 1. Combinational top, kemudian kita create schema. Di sini kita sudah menampilkan rangkaian dasar dari combinational top dengan input button east, north, south, west, clock, dan switch dengan output LED. Bila kita klik 2 kali, kita zoom, akan menampilkan seperti mode-mode yang kita buat sini seperti deposer down, deposer up untuk count 1 dan modul utamanya dengan output pin LED 82 dengan output pin LED buff 72. Sekian untuk percobaan 1. Kita akan menuju ke percobaan kedua. Selanjutnya untuk percobaan kedua, kita membuat new project lagi. Kita beri nama kelompok 06_BCD. Dengan project setting yang sama seperti percobaan sebelumnya. Next, finish. Langsung saja kita membuat project baru, memilih new source, kemudian kita pilih variable modul, kita beri nama x_7set_1. Selanjutnya masukkan source code dari modul, kita copy saja. Pada modul ini kita memiliki input 4 dengan output 7 pada segmen value. Untuk case-nya seperti percobaan pertama tadi, case ini kita masukkan input biner 0000 atau nilai biner angka 0 dan akan menampilkan output segmen huruf 0. Dan huruf 0 ini memiliki kombinasi 7 segmen A, B, C, D, E, F, memiliki nilai 1 dan pin G memiliki nilai 0. Selanjutnya biner 00001 itu biner angka 1 dan akan menggunakan kombinasi 7 segmen pada pin BC, memiliki nilai 1 dan sisanya bernilai 0. Selanjutnya hingga nilai F karena hexadesimal. Apabila desimal maka hanya akan sampai nilai 9 saja. Selanjutnya kita buat new source kembali menggunakan tipe verilog text fixture. Untuk test pin kita beri nama hex_7 segmen _1_db, pilih lalu finish. Masukkan source code, kemudian tambahkan juga stimulusnya. Stimulus di sini digunakan untuk apabila perubahan setiap 20 nanosecond maka akan ada perubahan pada input outputnya. Lalu kita beralih pada window view simulation, pilih modul yang sudah kita buat tadi, lalu kita simulate behavioral model. Pada simulate ini kita akan membuka aplikasi leasing. Ya, seperti ini hasilnya.
Berikut untuk penjelasannya. Pada input biner ini yaitu 0000 atau angka 0, maka akan menampilkan output value 111110, di mana ini merupakan kombinasi dari 7 segmen angka 0. Lalu terdapat input biner 0001 atau angka 1, maka output segmen value yang akan menampilkan kombinasi dari 7 segmen yaitu 011000, di mana ini adalah kombinasi untuk menampilkan angka 1. Selanjutnya untuk biner 00010 akan menampilkan angka 2 pada 7 segmen. Lalu biner 00011 akan menampilkan angka 3 dan seterusnya sampai yang terakhir. Seperti itu saja untuk percobaan modul 2. Di percobaan ketiga ini kita akan buat project baru. Kita memberi nama kelompok 06_counter dengan project setting masih sama. Kita akan ditampilkan project summary dari file yang kita buat ini. Kemudian pertama kita seperti biasa kita buat new source, kita pilih Verilog modul, kita akan memberi nama dengan sequential _top. Kita project, jangan lupa next finish. Di sequential top ini kita akan memasukkan source code pada modul. Jangan lupa untuk simpan. Pada sequential top ini kita memiliki input button north, button east, button south, button west, clock, rotasi A, rotasi B dengan output 8 bit LED dengan output clock SMA dan output clock out yang sama dengan clock sebelum clock SMA. Di sequential top ini seperti pada percobaan kedua memiliki ringkasan pada modul-modul yang akan digunakan seperti debouncer up untuk incrementnya, debouncer down untuk decrement, rotasi end, count B3 dengan set reset, up down clock, kemudian clock diff dan clock state. Selanjutnya kita buat new source kembali, kita pilih Verilog modul, kita pakai nama debouncer, next finish. Di debouncer ini kita masukkan source code modul yang disediakan. Debouncer ini berguna seperti sama halnya pada percobaan sebelumnya, yaitu untuk menghilangkan sinyal yang tidak benar atau false, sehingga output nanti akan menampilkan sinyal-sinyal yang sebenarnya saja atau true. Dengan input CL clock, input in state dengan output out state-nya. Pada kondisian if pp idle count-nya 0, apabila tidak idle maka count akan increment 1,
Dan apabila max count, maka pp state memiliki nilai tidak sama dengan pp state atau negasi. Dan kemudian untuk out state-nya, assign out state akan menampilkan pp state semula. Kemudian untuk selanjutnya kita buat new source kembali. Kali ini kita menggunakan nama route_nc, pilih modul route_nc, finish. Pada route_nc ini kita masukkan source code-nya. Rotasi pada modul rotasi ini menggunakan input rotasi A, rotasi B, clock dengan output 2 RL route. Seperti ini. Dan selanjutnya untuk kita buat new source lagi dengan nama Verilog modul masih sama, count_3b, next finish. Count 3b ini kita masukkan. Jangan lupa save. Count 3b ini memiliki input set reset up down, 2 pin LR route, clock, dan 3 pin output Y count. Dengan menggunakan parameter max count 7, rotasi right, dan rotasi left. Selanjutnya untuk new source kembali, kita masih sama menggunakan Verilog modul dengan nama clock_diff. Clock diff ini memiliki input 3 pin diff, input clock dan output clock out. Kemudian ada output clock out 2 yang sama dengan clock out pertama. Dan ketika clock begin, clock count akan menampilkan clock count plus 1 atau increment 1. Dan apabila nilai clock count bikin clock out right, maka diff atau clock count ini akan dikurangi 1 atau decrement. Selanjutnya Verilog mode, kita buat new source, kita pilih Verilog modul nama clock state, next clock state. Clock state ini memiliki input 3 pin data in dan output 8 pin data out. Di clock state ini, pada modul 3 ini kita menggunakan mode struktural. Kita save terlebih dahulu. Dan terakhir kita pilih new source kembali. Kali ini kita menggunakan Verilog text picture. Kita beri nama TB atau test bench. Dan pada association source ini kita memilih count 3b, count 3b, finish. Di test bench ini kita akan memasukkan
kode yang telah disediakan pada modul. Database ini memiliki registrasi set, reset, up, down, 2 pin RL route dan clock dengan output 3 pin Y-out. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Pada sequential top ini sudah pada set top modul, jadi tidak perlu mengklik lagi. Kemudian pada sequence top implement design kita pilih run. Kita tunggu prosesnya. Sudah successfully. Kemudian pada generate programming file kita klik kanan, kita pilih run. Kita tunggu. Sudah benar, maka selanjutnya langkah terakhir kita memilih sintesis ext dan kita pilih view RTL schematic untuk melihat rangkaiannya. Pada window ini start with export wizard, kita pilih OK dan kita memilih sequential elemen sequential top. Dan ini maka akan keseluruhan data akan masuk. Kita buat grid schematic. Ini adalah buah gambaran rangkaian dasar dari sequential top counter. Bila kita klik, nah, sini akan menampilkan rangkaian yang telah kita buat tadi. Ini sudah rotasi, ends, dipenser down, dipenser up, count 3B, clock diff, dan clock stack. Dapat dilihat inputannya clock, rotasi B, button south, button north, button west, dan button east dengan output clock sum out, clock out, dan output pin LED 8 pin, di mana input clock ini akan semuanya masuk pada semua modulnya, seperti masuk pada rotasi ends, masuk pada dibouncer down, dibouncer up, masuk ke count 3B, dan masuk ke clock diff. Untuk input clock stat ini akan mengambil data dari output count 3B. Ya, diklik ini masih terdapat tampilan yang sangat luas. Total tampilan seperti ini pada mode percobaan ketiga pada counter. Cukup sekian penjelasan langkah kerja pada modul 3 bab 4 ini tentang decoder to 7 segment dan desain counter. Apabila ada kesalahan maupun salah kata, kami kelompok 6 mohon maaf, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.